Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kami mengucapkan kembali selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang menjalankan. Kali ini kita akan membahas si cantik pecatur andalan kita Irene Karisma Sukandar ketika berhasil memenangkan permainan tanpa menteri. Partai ini terjadi pada tanggal 16 Mei 2007 di ajang EWS Cup Jakarta. Irene Sukandar ketika itu berelo 2217 dan Natalia Zdebskaya lawannya di atasnya yaitu 2335. Oke, siapkan fokus dan mari kita mulai. Irene Sukandar memegang buah putih dan Natalia Zdebskaya memegang buah hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan C5, lalu kuda F3 dan pion D6. Irene pion D4 menawarkan pertukaran dan diterima oleh Natalia pion kali pion. Dibalas lagi oleh Irene kuda kali pion dan Natalia mengembangkan kuda ke F6. Putih kuda C3 dan hitam pion A6. Ini dikenal dengan pertahanan Sisilia variasi Najdorf. Irene lanjut dengan pengembangan gajah gelap ke G5. Hitam menjawab pion E6. Irene Sukandar memberi jawaban agresif di sayap raja dengan dorongan pion ke petak F4. Jawaban hitam adalah kuda B ke D7. Lalu Irene meluncurkan menteri ke petak F3. Hitam mendorong pion H6 menyerang gajah dan Irene memundurkan gajahnya ke petak H4. Natalia gajah gelap ke E7 melepas pin kuda terhadap menteri sekaligus sebagai persiapan rokade. Di langkah ke-10, Irene Sukandar melakukan rokade sayap menteri. Hitam lanjut pion G5 lagi-lagi menyerang gajah. Dijawab oleh Irene pion kali pion. Hitam tidak memukul balik, melainkan memanfaatkan hilangnya kontrol atas petak E5 untuk menerbangkan kudanya ke sana sambil tentu saja menyerang menteri. Percayakah kalian? Disinilah awal dari rangkaian serangan maut Irene Karisma Sukandar. Pertanyaannya, kemana Irene akan menyelamatkan menterinya? Sahabat-sahabat boleh menebak dengan pause sejenak video ini jika dirasa perlu. Oke, inilah jawabannya. Jangan terkejut karena saya yakin sahabat-sahabat tidak akan menduga jawaban Irene. Di langkah ke-12 ini, Irene membuat manuver mengejutkan, yaitu pion kali kuda F6. Artinya dengan kesadaran penuh, Irene Sukandar membiarkan menterinya dimakan oleh kuda. Natalia menerima pengorbanan kuda kali menteri. Selanjutnya, Irene pion kali gajah menyerang menteri. Hitam menggeser menterinya ke petak A5. Irene lanjut pion kali kuda F3. Tentu saja pengorbanan tadi cukup sepadan karena menteri milik Irene ditukar dengan satu gajah dan sepasang kuda. Meski demikian, saya yakin sahabat-sahabat catur pasti terkejut dengan keputusan Irene di langkah ke-12 tadi dengan melepas menterinya. Hitam lanjut benteng ke G8 dan Irene menggeser gajah terangnya ke petak penting F6. Natalia lanjut gajah ke D7. Tentu saja pion milik Irene di petak E7 membuat Natalia Zdebskaya tak bisa melakukan rokade. Ide yang terlihat di sini adalah hitam membuka jalan bagi benteng untuk mengisi petak C8 mengontrol lajur C yang mulai terbuka. Irene lalu gajah ke D3 dan dijawab benteng ke G6 menyerang gajah gelap milik putih. Irene memberi jawaban lazim yaitu mendorong pion E5 mengawal gajah sekaligus gajah satunya menyerang benteng. Di sini tentu hitam harus berpikir keras. Jika melarikan benteng, maka Irene akan pion kali pion dan membuat struktur pion berbahaya di jantung pertahanan hitam. Oleh karena itu, Natalia Zdebskaya memutuskan menukar bentengnya dengan gajah gelap Irene yang memang terlihat berbahaya. Jawaban Irene tentu adalah pion kali benteng. Di sini hitam memberi jawaban terbaik yaitu menteri ke G5 skak sambil menyerang pion. Raja putih bergeser ke B1 dan hitam lanjut menteri kali pion sekaligus menebar ancaman segitiga, yaitu pada kuda D4,
pion E7, serta pion F3 jika kuda melarikan diri dan melepas pengawalan. Di sini, Iren memberi jawaban menarik. Dia membiarkan ancaman tersebut dan menggeser benteng ke G1. Tentu saja, ide yang terbaca adalah melakukan skak di G8 dan benteng hitam akan melayang di langkah berikutnya. Oleh karena itu, hitam memukul pion E7 dengan menggunakan raja. Lagi-lagi, Iren Sukandar memberi jawaban sangat brilian, yaitu kuda ke F5 skak mengorbankan diri. Jika hitam menerima pengorbanan dengan pion kali kuda, maka tentu Iren akan meluncurkan kuda satunya ke D5 skak menggarpu menteri dan hitam akan kehilangan menterinya. Oleh karena itu, di partai aslinya, Natalia Zdebskaya menolak pengorbanan dan memilih menggeser raja ke F8, tentu untuk menjaga petak G8 dari benteng putih. Iren lanjut dengan kuda kali pion D6. Jawaban hitam adalah gajah ke C6 menyerang pion F3. Iren menjawab dengan gajah E4 menantang pertukaran. Jika hitam menolak tawaran dengan menggeser gajah, tentu saja pion B7 akan melayang. Oleh karena itu, hitam menjawab dengan benteng ke C8 menyerang kuda. Iren membiarkan hal tersebut karena kudanya masih terkawal benteng dan dia melanjutkan dengan mendorong pion A3. Tentu saja salah satu alasannya adalah untuk memberi ruang gerak rajanya jika mendapat serangan sewaktu-waktu di baris 1. Hitam menteri E7 menambah ancaman pada kuda. Lagi-lagi, Iren memberi jawaban sangat menarik. Dia membiarkan ancaman tersebut dan meluncurkan gajah terangnya ke H7. Tentu saja, dia menebar ancaman skakmat dengan benteng ke G8. Hitam terpaksa melarikan menterinya, kali ini ke H4 demi memberi ruang pelarian bagi rajanya. Tapi Iren tetap melanjutkan rencana dengan benteng G8 skak. Raja hitam terpaksa melangkah ke satu-satunya petak pilihan, yaitu E7. Iren lalu benteng kali benteng. Di sini, putih semakin unggul. Karena jika hitam raja kali benteng, maka putih pasti kuda ke F5 discover skak sambil kudanya menyerang menteri. Bisa dipastikan, menteri hitam akan melayang di langkah berikutnya. Oleh karena itu, hitam tak berani memukul benteng dan lanjut dengan gajah kali pion F3 sambil menyerang benteng D1. Iren Sukandar memberi jawaban cerdas dengan benteng D7 skak. Tentu saja benteng ini juga tetap tak bisa dipukul karena ancaman yang sama dengan tadi, yaitu discover skak. Hitam menjawab raja lari ke F6. Iren lanjut benteng kali pion skak. Dan di langkah ke-29 inilah Natalia Zdebskaya menyerah. Seperti biasa, mari sama-sama kita bahas kenapa hitam menyerah. Di titik ini ada dua pilihan bagi raja hitam, yaitu petak G5 dan E5. Keduanya akan berakibat sama, yaitu melayangnya gajah di F3. Dengan sepasang kuda dan sepasang benteng plus satu gajah milik Iren berbanding hanya menteri milik Natalia Zdebskaya, tentu kemenangan putih rasanya mustahil digagalkan. Itulah kenapa Natalia Zdebskaya akhirnya memutuskan untuk menyerah di langkah ke-29. Benar-benar rangkaian serangan mematikan dari Iren Karisma Sukandar. Demikianlah video singkat permainan luar biasa kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Mohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doanya agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.